Halo, perkenalkan saya Sari Agustina dengan NIM 63020210022 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Kali ini pada mata kuliah Ekonomi Kreatif dan E-commerce, saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Simak video selanjutnya ya. Pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah melalui kreativitas, inovasi, dan eksploitasi intelektual. Dalam ekonomi ini, ide, pengetahuan, dan informasi menjadi komoditas utama yang diolah untuk menghasilkan produk dan layanan dengan nilai ekonomi tinggi. Ekonomi kreatif mencakup berbagai bidang industri yang mengandalkan kreativitas individu dan kelompok, termasuk seni, desain, mode, film, musik, penerbitan, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Next, 3 dasar ekonomi kreatif, yaitu ada kreativitas. Kreativitas adalah suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima umum. Bisa juga menghasilkan ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Thinking of the box. Selanjutnya yaitu ada inovasi. Inovasi adalah suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penemuan. Penemuan ini atau invention, yaitu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Next, ada ciri-ciri ekonomi kreatif, yaitu kreativitas dan inovasi. Produk dan layanan dalam ekonomi kreatif seringkali lain dari proses kreatif yang unik dan inovatif yang berbeda di produk konvensional. Selanjutnya ada nilai tambah tinggi. Karena berfokus pada ide dan kreativitas, produk dan layanan dalam ekonomi kreatif biasanya memiliki nilai tambah yang tinggi. Lalu ciri selanjutnya yaitu eksploitasi kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan paten memainkan peran penting dalam melindungi dan memonetisasi hasil kreativitas. Selanjutnya, yang keempat ada penggunaan teknologi. Teknologi, khususnya teknologi digital, sangat mendukung perkembangan ekonomi kreatif dengan membuka peluang baru untuk distribusi, produksi, dan pemasaran. Selanjutnya, cirinya ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Industri kreatif cenderung fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren pasar dan teknologi. Dan yang terakhir ada diversitas dan diferensiasi. Produk kreatif seringkali unik dan berbeda dari produk massal, menawarkan variasi yang luas kepada konsumen. Selanjutnya ada subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama ada animasi, yaitu tampilan frame to frame dalam urutan waktu untuk menciptakan ilusi gerakan yang berkelanjutan sehingga tampilan terlihat seolah-olah hidup atau mempunyai warna. Yang kedua ada arsitektur, yaitu ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam proses perancangan bangunan. Dan yang ketiga ada desain. Desain dalam konteks ekonomi kreatif yaitu pengembangan industri kreatif terhadap dari desain komunikasi visual, desain produk, dan desain interior.
Yang keempat, fotografi, yaitu sebuah industri yang mendorong penggunaan kreativitas individu dalam memproduksi citra dari suatu foto dengan menggunakan perangkat fotografi, termasuk di dalamnya media perekam, cahaya, media penyimpanan, berkas, serta media yang menampilkan informasi. Yang kelima, musik, yaitu produksi dan distribusi musik meliputi penciptaan lagu, rekaman, produksi album, dan distribusi melalui platform fisik dan digital. Yang keenam ada kerajinan. Kerajinan yaitu produksi seni meliputi pembuatan barang-barang tangan seperti keramik, tekstil, perhiasan, dan produk lainnya. 7. Ada kuliner, yaitu bisnis makanan dan minuman. Bisa menggunakan pesan antar seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Kedelapan ada mode atau fashion, seperti pembuatan desain dan produksi pakaian, aksesoris, dan alas kaki. Yang kesembilan ada penelitian dan pengembangan, yaitu pengembangan produk baru dan peningkatan produk yang ada melalui penelitian. Selanjutnya ada penerbitan. Penerbitan yaitu meliputi produksi dan distribusi buku, majalah, dan materi cetak lainnya. Lalu ada perfilman. Perfilman ini berkaitan dengan pembuatan film dari tahap praproduksi hingga pasca produksi. Lalu yang ke-12 ada periklanan, yaitu penciptaan dan eksekusi kampanye iklan melalui berbagai media. 13 ada permainan interaktif, yaitu penciptaan video game untuk berbagai platform. Lalu ada seni pertunjukan. Seni pertunjukan ini bisa pertunjukan langsung, termasuk drama, tari, dan musik. Lalu ada seni rupa, yaitu cabang seni yang mengutamakan manifestasi ide atau konsep sang seniman menjadi bentuk yang menstimulan indera penglihatan. Selanjutnya, teknologi informasi, yaitu suatu konsep menghasilkan ide atau gagasan dengan teknologi sebagai teknik dalam mengumpulkan, memproses, dan menganalisisnya. Lalu, televisi dan radio, yaitu kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan yang disiarkan kepada publik dalam format suara dan gambar. Lalu yang terakhir ada video, yaitu sebuah aktivitas kreatif dalam merekam atau membuat gambar bergerak yang ditampilkan melalui media presentasi. Studi kasus ekonomi kreatif. Adanya industri kuliner dari Gojek dan GoFood. Gojek adalah platform on-demand yang menawarkan berbagai layanan, termasuk GoFood yang memungkinkan pengguna memesan makanan dari berbagai restoran melalui aplikasi. Dampaknya, digitalisasi UMKM kuliner. GoFood telah membantu ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kuliner untuk mengakses pasar yang lebih luas melalui platform digital. Kemudian bertambahnya lapangan kerja. Gojek dan layanan-layanannya menciptakan lapangan kerja baru bagi jutaan orang, termasuk pengemudi dan pekerja restoran. Kemudian dampaknya itu inovasi kuliner. Platform ini mendorong inovasi di sektor kuliner dengan memudahkan pengusaha makanan untuk menguji produk baru dan mencapai konsumen lebih cepat. Studi kasus ekonomi kreatif, industri fashion Dian Pelangi. Dian Pelangi adalah seorang desainer busana muslim yang telah dikenal di kancah internasional. Ia dikenal karena karya-karyanya yang menggabungkan elemen tradisional Indonesia dengan tren fashion modern. Dampaknya, dalam pasar global, Dian Pelangi telah membawa busana muslim Indonesia ke panggung internasional, berpartisipasi dalam berbagai fashion show di luar negeri seperti New York dan Fashion Week. Kemudian, pemberdayaan pengrajin. Dengan menggunakan kain tradisional seperti batik dan tenun, ia membantu memberdayakan pengrajin lokal dan mempromosikan produk budaya Indonesia. Kemudian, dampaknya dalam industri fashion muslim, kesuksesan Dian Pelangi mendorong pertumbuhan industri fashion muslim di Indonesia, menjadikan negara ini sebagai salah satu pusat fashion muslim dunia.
Selanjutnya, studi kasus ekonomi kreatif industri animasi Nusa. Nusa adalah serial animasi buatan lokal yang menceritakan kehidupan sehari-hari anak muslim. Serial ini pertama kali dirilis di YouTube dan kemudian diperluas ke platform lainnya. Dampaknya, edukasi dan nilai Islami. Nusa memberikan konten edukatif dengan nilai-nilai Islami yang diterima baik oleh penonton muda dan orang tua. Pertumbuhan industri animasi. Kesuksesan Nusa menunjukkan potensi besar industri animasi lokal dan mendorong pengembangan konten lain untuk berinovasi dalam menciptakan animasi berkualitas tinggi. Kemudian, pengembangan karakter lokal. Serial ini membantu mempopulerkan karakter animasi lokal yang bisa bersaing dengan karakter internasional. Kesimpulannya, ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya. Dengan fokus pada ide, kreativitas, dan inovasi, sektor ini mencakup berbagai industri seperti musik, film, fashion, kuliner, animasi, dan teknologi digital, dan lain-lain. Studi kasus dari berbagai sektor menyoroti dampak positif ekonomi kreatif, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Ekonomi kreatif di Indonesia bukan hanya merupakan sektor ekonomi yang menjanjikan, tetapi juga sebagai medium untuk mempromosikan nilai budaya dan identitas nasional. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, ekonomi kreatif dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian materi tentang ekonomi kreatif. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Apabila ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Bye-bye.